orang itu perkenalkan secara gampang dan satu-satu saya menemukan tentang audit perusahaan. Kita melakukan intervensi proyeksi saya secara signifikan dan salah pada efektivitas operasional di juga dilakukan melakukan proses politik optimasi banyak dipakai COVID dan pro evaluasi di otomatisasi bisnis pada pengawasan kinerja dan tanggung jawab. Ini kata kuncinya COVID-19 dengan sistem produksi dahuluan dengan perkembangan teknologi informasi yang makin maju membawa dan mengarahkan bagi efektif usaha atau berkait dengan pendapatan efektivitas efisiensi jadi perusahaan yang efektif. PT Persada slogan kita adalah sebuah perusahaan yang efektivitas stability yang dimiliki dan misi perusahaan itu adalah melakukan produksi dan atas sistem cara kerja di lingkungan pekerja jangka tarikan otomatisasi proses bisnis yang dipakai untuk menyelesaikan tugas dan tujuan dasar penggunaan jasa. Penggunaan teknologi informasi di lingkungan perusahaan menjadi bagian struktur terutama pada bagian operasional perusahaan dan bagian pengembangan sistem sebagai core bisnis dari PT Persada Global. Selain aplikasi finance, monitoring dan lainnya, ada aplikasi proses proyek yang melakukan safety ini atau berdaya beberapa proyek sekaligus serta memastikan operasional untuk keakuratan data pengajian. Ada beberapa situasi di mana ini belum optimal berjalan, maka dari itu melakukan adanya audit sistem informasi presensi PT Global Medika. Pada saat ini PT Persada Global Medika memiliki bagian pengembangan software yang bertanggung jawab terhadap hal yang terkait dengan software yang dipakai internal perusahaan ataupun eksternal perusahaan ketika terjadi beberapa temuan yang dimana sistem perlu dilakukan pengembangan. Ini tinjauan pustaka, pengertian audit sistem informasi, sebuah proses di mana melakukan evaluasi dan penilaian terhadap sistem yang akan jadi objek atau sasaran audit. Proses audit itu dilakukan terhadap infrastruktur sistem dan kebutuhan keamanan. Tujuan dari audit dilakukan evaluasi dan penilaian terhadap efektivitas keamanan dan konsistensi terhadap kebijakan dan prosedur yang berlaku. Di dua ada presensi proses atau tindakan yang melakukan pencatatan dan data untuk mencatat kehadiran. Ketika dalam konteks bisnis perusahaan aplikasi ini jadi integritas nomor dan catat sumber daya manusia yang hadir pada waktu tertentu. Tujuannya untuk utama presensi ini memastikan memantau kepastian dan kesimpulan data. Untuk COVID-5, control of information and teknologi tingkat digital COVID adalah sebuah kerangka pengelolaan IT untuk sebuah perusahaan merupakan sebuah penilaian baku pantauan pengelolaan bidang IT. Untuk metode penelitian
berdasarkan tahap penelitian merupakan suatu tahap penting, maka dari itu tahapan ini harus disusun secara sistematis dengan baik dan benar. Dalam penelitian ini hal yang dilakukan agar dapat dan mudah dipahami. Berikut alur yang akan dilaksanakan. Yang pertama, identifikasi, kedua rencana audit, ketiga kriteria evaluasi, keempat status audit, lima pelaporan di di bagian satu identifikasi perihal pertama yang dalam identifikasi dan memilih objek yang akan diaudit. Langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi masalah dalam hal yang membutuhkan informasi tentang perusahaan. Sistem aplikasi yang akan diaudit. Lalu hasilnya akan disebut pada sistem informasi presensi PT Persada Global Amerika. Yang kedua, rencana audit terkait rencana audit adalah menyusun audit berdasarkan komponen identifikasi pada aplikasi presensi dengan domain yang relevan dari komponen. Ini ada tabel dari skala labelnya. Tidak setuju skor 1, tidak setuju 2, 23, 4, 6, 5. Tabel 2 ada berapa responden, kuesioner. Ini ada tipsnya. Pertama ada tiga, hanya 1, 2, dua koordinator lapangan, 1 pelaksana, 3 pada kontrol, jumlahnya 3. Jumlahnya adalah responden ada 10. Kriteria evaluasi. Tahapan kriteria evaluasi merupakan hal sifatnya krusial karena harus ditentukan tujuan awal dan hasil utama yang dilakukan supaya relevan dengan framework yang diambil. Karena dengan rangka kerja komisi atau saya pandangan kondusif untuk manajemen dan data kelola yang diperlukan untuk efektivitas suatu perusahaan. Proses audit tempat metode audit sistem evaluasi yang dilakukan menggunakan framework COVID-5 domain yang terbagi menjadi beberapa domain, yaitu satu keterangannya monitor, evaluasi, dan akses performa dan performance. Yang kedua, dua monitor, evaluasi sistem internal kontrol. Yang ketiga, monitor, evaluasi access compliance with external hasil dan pembahasan pada proses audit ini model capability yang dapat untuk monitoring proses manajemen IT di PT Persada Global Amerika berdasarkan framework COVID-5. Penelitian ini mendapat keluaran penilaian terhadap kondisi saat ini dengan berbagai sini ada berikut hitungan capability dari responden yang telah dianalisis dan dilakukan hitungan tingkat kematangan. Ini tabel perhitungan capability-nya untuk domain nilainya 4.02, 2, 4.06, dan 3 nilainya 4.02. Dan totalnya 4.05. Ini ada tabel kematangannya, titik kematangan level 0 ada keterangan complex proses, level 1 performance proses, yang level 2 management proses, yang ketiga stability proses, keempat nilai 4 predictable proses, yang kelima basic proses.
sini berdasarkan tabel sebelumnya terdapat hitungan nilai rata-rata dan penjelasan tentang perhitungan MEA. Perhitungan 1 MEA 01 rata-rata dari subdomainnya 01.1 sampai MEA 01.5 adalah 4,02 yang termasuk pada maturity level 4 dan berdasarkan table indeks kematangan yaitu table proses. Yang kedua MEA 02 rata-rata dari subdomainnya 02.1 sampai MEA 02.8 adalah 4,06 yang termasuk pada maturity level 4 berdasarkan tabel indeks kematangan yaitu predictable process. MEA 03 nilai rata-rata subdomainnya 03,1 sampai MEA 03.4 adalah 4,07. Ini maturity levelnya domain MEA 01 itu nya selisihnya minus 0,05, expected maturity-nya 4,00 dan current maturity-nya 4,05. Sini ada diagram padat bandingan nilai kesenjangan domain MEA dengan nilai kematangan. Rekomendasi pengembangan dari hasil analisis yang kami sampaikan kepada pihak internal manajemen PT Persada Medika adalah 1. Penggunaan KPI dalam proses pengukuran kinerja TI dapat dilakukan pemantauan yang konsisten terhadap kinerja sistem TI. 2. Memasukkan perihal tanggung jawab pemantauan dan evaluasi pada aturan kebijakan dan supaya memastikan proses kontrol dilaksanakan secara efektif. 3. Melaksanakan penilaian risiko secara berkala untuk dapat mengatasi risiko yang dapat mempengaruhi capaian tujuan perusahaan. 4. Menggunakan data analitik untuk menganalisis dan mengidentifikasi laporan pengaduan untuk ditindaklanjuti sebelum menjadi risiko yang lebih besar. Ini kesimpulannya adalah berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan dalam analisis ini, maka yang kami simpulkan beberapa hal yaitu nilai rata-rata maturity level pada domain MEA 01 adalah 4,02 yang masuk pada maturity level 4 dan berdasarkan table indeks kematangan yaitu predictable process. Menunjukkan bahwa proses yang sudah dijalankan sebelumnya berpotensi ada batas terhadap pencapaian prosesnya. Begitupun dengan domain MEA 02 berada pada maturity level 4 dan berdasarkan indeks kematangan yaitu predictable proses dengan nilai rata-rata maturity levelnya adalah 4,06. Hal ini menunjukkan bahwa proses yang sedang berjalan berpotensi ada batas-batas terhadap pencapaian prosesnya. Untuk MEA 03 memiliki nilai rata-rata 4,07 dengan maturity level 4 berdasarkan indeks kematangan yaitu predictable proses secara hasil analisis yang dilakukan dengan domain MEA sama dengan MEA 1 dan 2 yaitu menunjukkan sebuah proses yang sedang berjalan berpotensi ada batas-batas terhadap pencapaian prosesnya. Saran yang dapat diberikan dan dibahas proses tindak lanjut saat ini adalah melakukan otomatisasi bisnis pada pengawasan kinerja dan tanggung jawab untuk mengidentifikasi sedini mungkin supaya tidak terjadi potensi masalah yang besar untuk visi atau tujuan perusahaan. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada perkataan yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.